wafat dan dikuburkan di Jannatul Ma'la. Sungguh beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya di kota Madinah, matinya di kota Mekah, dan dikuburkan di antara Haramain, ya, di antara Jannatul Baqi maupun Jannatul Ma'la. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kirimkan salam dari sini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Bunda Imil. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kali ini kita insyaallah mau ziarah di sekitar Masjid Nabawi di Baqi. Dan sebelum melanjutkan video-video ini, jangan lupa dukung terus ya channel Bunda Imil dengan cara like, subscribe, dan komennya agar Bunda Imil tambah semangat bikin video-video selanjutnya. Halo. untuk mendengarkan harus butuh headset. Betul. Sabahal khair, selamat pagi dari kota suci Madinah. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya bersama rombongan dari Umhat Travel, Ya. insya Allah akan menjalankan ziarah lokal ataupun ziarah di sekitaran Masjid Nabawi, dan tentunya Baqi. ya tentunya kita tidak afdal kalau tidak mendoakan saudara-saudariku semua dari semua negara, wabil khusus negara kita yaitu Indonesia. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin. Pokoknya doa terbaik, mudah-mudahan secepatnya bisa ziarah ke makam baginda Rasul dan juga sholat di Raudhah. Amin, amin. Sukses selalu. Ini ada Ustadz Hosi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi di kota Saudi, selamat pagi di kota Madinah, dan selamat siang di kota Indonesia. Semoga kita semuanya sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan dalam pekerjaannya, dan insya Allah yang punya hutang semoga cepat lunas hutangnya. Amin. Dan juga jangan lupa yang menonton channelnya di Bunda Imil, semoga besok mendapatkan duit 10 juta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan hanya 10 juta Ustadz, Oh, lebih. yang banyak. Yang banyak. Iya. Insya Ini Allah. sekarang menuju ke mana Ustadz? Alhamdulillah, untuk pagi ini kita akan berziarah di pelataran Masjidun Nabawiyah. Pertama insya Allah kita akan mengunjungi ataupun berziarah ke makam Baqi ya. Sekaligus di situ ada keluarga-keluarga dari Rasulullah SAW dan sekaligus bersama sahabat Nabi yang dikuburkan di makam Baqi. Nah, di sana kita semuanya para jamaah dari Umhat Travel akan memberi salam kepada sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, sekaligus memberi salam kepada Rasulullah SAW karena nanti siang kita akan pergi ke negara kita yang berada di Jeddah. Bukan yang ke Indonesia. Iya. Terus Yang ke Indonesia jangan dulu Ustadz. Iya, Kasihan jangan yang dulu. itu yang belum Terus siap. nanti setelah dari makam Baqi lanjut ke Masjid Ghamamah ataupun yang disebut dalam bahasa Indonesianya Masjid Awan. Nah, di sana sekaligus nanti akan memberi tentang sejarah-sejarah yang berada di Masjid Awan tersebut. Dan yang ketiga adalah Masjid Sayyidina Abu Bakar. Yang keempat Masjid Sayyidina Ali. Dan insya Allah nanti kalau masih bisa kita melihat ataupun jalannya tidak ditutup, kita akan pergi ke salah satu tempat di mana ketika Sayyidina Abu Bakar dilantik pertama kalinya menjadi khalifah yang berada di kota Madinah Al-Munawwarah ini setelah Rasulullah SAW wafat ya. Setelah Rasulullah wafat, dan di situ ada salah satu taman yang berada, kalau dulunya pintu 13 dan sekarang sudah menjadi pintu berapa di situ lupa, yang disebut dengan Sakifah Bani Sa'idah. Nah, Sakifah Bani Sa'idah tersebut tempatnya di sana, dan Sayyidina Abu Bakar dilantik pertama kalinya menjadi khalifah oleh para sahabat-sahabat yang lainnya yang berada di kota Madinah. Begitulah Bunda Imil, dan insyaallah kita nanti akan memberi penjelasan yang berada di sekitaran Masjidun Nabawiyah tentang sejarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Ustaz, terima kasih. Nanti Sama-sama. teruskan. Jangan lupa Di like. jangan lupa di subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya agar selalu Bunda Imil bersemangat untuk memberi informasi di kedua tanah suci yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah Al-Munawwarah, dan juga akan mengelilingi tempat-tempat yang bersejarah di kedua tanah Haramain tersebut. Semangat Bunda Imil.
Oke, makasih. Sama-sama. Nah sahabat, itu di sana kubah yang mana di dalamnya ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di dalam kubah, dan juga ada Abu Bakar dan Umar. Masya Allah, tabarakallah. Ada makom Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Sayyidina Umar. Dan Rasulullah sendiri merupakan orang pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wajahnya dalam keadaan bercahaya. Itu Rasulullah. Yang kedua adalah Sayyidina Abu Bakar, wajahnya dalam keadaan bercahaya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar, juga wajahnya dalam keadaan bercahaya. Yang keempat adalah merupakan makbar Baqi, ahli Baqi, Jannatul Baqi. Semua yang dikuburkan di Baqi, maupun jemaah Indonesia maupun jemaah dari negeri manapun yang dikubur matinya di Madinah dan dikuburkan di Baqi, semuanya itu dibangkitkan nomor 4 oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya dalam keadaan bercahaya. Ketika seseorang dibangkitkan oleh Allah wajahnya dalam keadaan bercahaya, itu menandakan akan selamat di yaumil qiyamah. Kemudian yang kelima adalah Jannatul Ma'la, yang berada di mana? Di Ma'la. Di mana? Berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Banyak orang-orang Indonesia, juga ada para masyayikh di Indonesia yang dikuburkan di sana. Di antaranya Syekh Maimun Zubair yang baru-baru ini wafat dan dikuburkan di Jannatul Ma'la. Sungguh beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya di kota Madinah, matinya di kota Mekah, dan dikuburkan di antara Haramain, jadi antara Jannatul Baqi maupun Jannatul Ma'la. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kirimkan salam dari sini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita pamit. Bukan berarti kita pamit yang terakhir bagi kita pamit di sini akan tetapi kita pamit akan kembali lagi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tentunya bukan sendirian datang ke sini, akan tetapi mengajak keluarga kita, orang tua kita, sanak famili kita yang ada di Indonesia untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ya khatamil anbiya wal mursalin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abu Bakrin As-Siddiq Ya Siddiq radhiyallahu anhu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Umar bin Al-Khattab Ya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. radhiyallahu Jazakallah Jazakallah. an Rasulillah. Jazakallah an Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. المؤمنين Ya Rabbal السلام Mu'minin. عليكم Assalamualaikum. يا رقم المؤمنين Ya Rabbal وآتاكم Mu'minin. ما توعدون غدا مؤجلين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan para jemaah, mari kita lanjutkan untuk menjelaskan Masjid Ghamamah, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, dan terakhir adalah Syakifah Bani Sa'idah. Mari ikuti Ustaz Zainullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nikmatillah ma ba'du. Para jemaah UMH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dari tadi mencari tempat yang tepat di mana kita akan memberikan pandangan atau memberitahu bagaimana sejarah daripada Masjid Nabawi, juga merupakan di Makbarah Baqi, ya. Di sana itu merupakan Makbarah Baqi, rumah masa depan kita, ya. Mau tidak mau kita pasti menyusul mereka. Mau tidak mau kita pasti menyusul mereka. Di mana dan kapanpun Allah sudah tentukan kapan mati kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting tugas kita adalah mempersiapkan pahala demi pahala yang sebanyak-banyaknya untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebelah sana, di seberang gedung sana, di seberang pagar, ini tepatnya di sebelah sini, itu merupakan Makbar Baqi, yang mana kurang lebih 10.000 sahabat Rasulullah yang dikuburkan di sana. Juga merupakan Khulafaur Rasyidun yang ketiga. Siapa? Yang ketiga. Khulafaur Rasyidin yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Utsman. Sayyidina
Sayyidina Utsman ibn Affan dikuburkan di sini, dan juga merupakan putra putri Rasulullah dikuburkan di sini. Yang namanya Sayyidah Fatimah istri Rasulullah juga dikuburkan di Maqbarah Baqi. Kita pengen meninggal di Baqi? Ada yang pengen daftar meninggalnya di Baqi? Pingin, Ada yang pengen? tapi nggak tentu. Amin ya Allah. Amin. Kita pengen dikuburkan di Baqi. Kenapa? Saya mempunyai suatu alasan yang mana dijelaskan dalam suatu kitab, yang mana setelah semua manusia ini dicabut nyawanya oleh Allah, artinya semua manusia ini meninggal, wafat, dan kemudian ada lima yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama merupakan Maqbarah Rasulillah yang berada di Kubah Hijau tersebut. Di sana ada 3 makom, yang mana di sana ada makom